ya hukum itu berkembang juga dibentuk oleh moralitas masyarakat, kan? Artinya kemudian apa yang kemudian menjadi perkembangan moral itu kemudian diintegrasikan di dalam hukum. Apa persoalan utama jika hukum dan moralitas tidak dipisahkan? Menurut Hart itu adalah posisi yang berbahaya karena ya kemudian ya siapa yang menentukan moralitas itu? Bahayanya justru di situ. Jadi kemudian ya moralitas itu menjadi alat untuk menegakkan hukum gitu ya. Teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi dengan Romo Antonius Widiarsono, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta, khususnya terkait dengan hukum dan moralitas, karena beliau menulis ini dalam disertasi yang mungkin kita bisa lihat relevansinya di Indonesia. Romo, terima kasih waktunya Romo untuk datang di podcast The Recent Trace ini. Baik, selamat siang Richard. Terima kasih Romo. Pertama Romo udah mungkin puluhan tahun juga menjadi dosen di filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Apa yang membuat Romo, apakah ini karena tugas atau diberikan tugas atau Romo memilih? Mungkin bisa diceritakan mengapa Romo senang jadi dosen, kemudian fokus di ilmu filsafat. Mungkin itu awalnya. Baik, saya kira kalau dalam kasus saya ya memang pertama-tama penugasan ya, tetapi saya sejak di S1 dulu juga sudah mulai tertarik dengan filsafat begitu ya, dan kemudian setelah saya lulus dari STF Driarkara, saya waktu itu diberi kesempatan untuk mengambil S2 di München ya di Jerman. Di Hochschule für Philosophie, itu semacam STF-nya provinsi Jerman Yesuit begitu. Romanis juga lulusan dari sana. Dan kemudian di situ ya saya mengambil bidang filsafat politik yang menjadi minat saya, dan waktu itu saya mengerjakan tesis S2 mengenai Jürgen Habermas ya, mengenai teori komunikatif begitu ya. Lalu kemudian saya melanjutkan ke teologi, dan pada waktu itu kemudian direncanakan bahwa saya mengambil S3 untuk disiapkan menjadi dosen di STF. Maka ya kemudian setelah saya kehabisan tahun 2000 itu, tahun 1999, saya kemudian tahun 2000-nya saya ke Inggris, dan kemudian saya mendalami filsafat, dan kali ini ya kemudian saya berpikir lebih spesifik tentang filsafat hukum, dan waktu itu saya mulai mendalami seorang filsuf hukum yang bernama Herbert Hart ya, dari tokoh positivisme hukum di Inggris, dan ya kemudian itulah yang menjadi bidang saya. Memang pada saat itu saya ada kesulitan juga di Inggris, sehingga kemudian sebenarnya S3 saya tidak selesai, tetapi saya hanya mendapatkan MPhil pada saat itu. Tetapi kemudian ya ketika saya kembali di Indonesia, saya diberi kesempatan kedua untuk kemudian akhirnya menulis disertasi tentang Hart itu di STF ini. Jadi saya mendapatkan gelar S3 itu di STF beberapa tahun yang lalu begitu. Kenapa filsafat politik, Romo? Yang jadi concern? Ya sebenarnya mungkin karena pada saat itu, pada waktu di STF ya, saya melibatkan diri pada gerakan sosial pada saat itu, pada masa Orde Baru. Pada saat itu Yesuit memiliki Institut Sosial Jakarta, mungkin pernah mendengar tentang hal itu. Ada Sandiawan pada saat itu yang menjadi direkturnya, dan saya sebagai seorang frater muda pada saat itu ya kemudian tertarik dengan persoalan sosial yang ada di Jakarta. Pada saat itu saya kemudian berkecimpung untuk bergerak bersama para buruh di Jabodetabek ini,
membuat program semacam empowerment, kesadaran terhadap hak mereka seperti itu. Dan disitulah saya kemudian melihat bahwa dengan persoalan kemiskinan yang ada di negara ini, persoalan kekuasaan yang pada saat itu Orde Baru begitu kuat begitu ya. Ya kemudian saya berminat untuk melihat apa sih sebenarnya persoalan ini dan bagaimana mencoba melihatnya secara kritis, memberikan sumbangan pemikiran dan sebagainya seperti itu. Dan dari situ ya saya kemudian mempelajari analisis Marxis misalnya ya, dan kemudian itulah yang membuat saya kemudian pada mengambil tesis S2 itu mengenai minat saya pada perkembangan dari neo-Marxisme dalam bentuk masa Frankfurt, Jürgen Habermas, dan kemudian ya pada fase berikutnya ya mungkin saya kemudian secara kita melihat kan kalau saya mencoba memperlihatkannya kan filsafat hukum itu hal yang lebih spesifik dari dalam filsafat politik begitu kan. Dan kemudian memang itu yang saya ambil dan saya kemudian dengan banyak membaca mengenai literatur mengenai positivisme, perdebatan dengan teori hukum kodrat dan kemudian ya saya bisa melihat sesuatu yang menarik untuk menganalisis persoalan-persoalan sosial, politik dan hukum yang menurut saya itu menarik untuk didalami. Itu sih mungkin yang bisa saya ceritakan. Nah Romo, tadi sebelum nanti kita agak jauh terkait dengan filsafat hukum, filsafat politiknya, Romo tadi menyebut banyak membaca. Nah ini kita nih menurut saya Romo, di Indonesia ini kan darurat ya literasi dan membaca, mungkin juga karena gempuran teknologi, media sosial yang memaksa kita atau menggoda kita untuk secara cepat gitu ya membaca sesuatu tanpa ada literasi yang cukup baik. Dan darurat literasi ini rasanya bukan hanya di generasi muda kelihatannya, di generasi yang senior, milenial ke atas pun, khususnya di Fakultas Hukum, saya merasa ini juga sangat kurang. Romo bisa cerita terkait dengan bagaimana Romo membangun budaya kebiasaan membaca secara pribadi mungkin, apakah ada dari keluarga atau komunitas yang membuat Romo membaca itu menjadi suatu kebutuhan atau hal yang kalau saya nggak membaca buku atau nggak membaca majalah itu seperti kurang gitu. Baik, mungkin kalau saya mengingat kembali pengalaman saya untuk membaca begitu ya, saya selalu ingat pengalaman pada masa kecil saya selalu berminat pertama-tama pada waktu itu membaca komik misalnya ya. Itu adalah sesuatu untuk generasi saya. Saya lahir tahun 66 ya. Dan pada tahun 70-an itu ketika saya SD, SMP itu komik itu adalah sesuatu yang booming ya, komik-komik Indonesia pada saat itu, dan bapak saya kebetulan mampu dan membelikan hal itu untuk saya begitu ya, dan anak-anak yang lain. Dan kemudian dari situ saya ingat misalnya saya bisa paham tentang cerita tentang Mahabharata itu dari komiknya Kosasih tentang hal itu, dan ternyata dari komik yang sederhana itu ya kemudian saya ingat terus begitu ya. Bahkan kitab suci itu juga saya juga membacanya juga dari komik seperti itu pada waktu SD ya. Kemudian pada waktu SMP yang saya ingat misalnya SD mungkin juga ada buku 5 Sekawan ya, pada waktu itu cukup terkenal untuk anak-anak begitu ya. Petualangan anak-anak kecil yang detektif, yang itu sesuatu yang menarik bagi saya. Dan ketika saya SMP memang kemudian saya mulai kegemaran membaca itu meningkat begitu ya. Saya ingat bahwa pada saat itu saya punya koleksi cukup lengkap dari Karl May, cerita tentang Winnetou dan sebagainya seperti itu. Dan itu membuat saya semakin itulah mungkin dunia literasi saya begitu ya. Dan disitulah saya merasakan bahwa imajinasi saya menjadi hidup gitu ya. Karena kalau kita membaca novel atau cerita-cerita semacam itu ya berbeda dengan
media video yang sekarang sudah menjadi umum ya. Saya juga menikmati film dan sebagainya. Tetapi membaca itu memang membaca karya-karya fiksi semacam itu membuat imajinasi kita hidup mengenai sesuatu begitu ya. Dan saya kira ini yang menjadi bekal bagi saya kemudian untuk membaca buku-buku yang lebih serius, untuk membaca buku filsafat, untuk tidak takut misalnya pada waktu saya di STF, skripsi S1 saya itu adalah pada waktu itu saya tertarik untuk menulis tentang Hegel misalnya ya, dan itu adalah yang saya baca adalah kata pengantar The Philosophy of Law dari Hegel gitu ya. Dan sebenarnya yang menarik pada saat itu yang masih tetap saya ingat ya, itu adalah refleksi Hegel tentang sejarah juga, di mana dia mengatakan bahwa filsafat itu seperti burung hantu yang bagi Hegel itu tidak seperti Marx, itu adalah berfungsi ketika dia merefleksikan sejarah dan kemudian bagaimana roh absolut itu hidup misalnya. Dan dalam kata pengantar The Philosophy of Law itu ditampilkan. Jadi itu geraknya sebenarnya. Jadi saya berangkat dari cerita-cerita yang fiktif, yang sederhana, sampai kemudian ya saya ingat ya dari situ kemudian ya akses saya misalnya pada masa Orde Baru, tentu sebagai mahasiswa saya tertarik untuk membaca tetraloginya Pramudiana Anantatur ya, beberapa kali saya membaca dan itu menghasilkan suatu imajinasi yang kaya tentang misalnya ya bagaimana sebenarnya orang-orang muda pada saat masa kolonialisme itu sebenarnya hidup, berkembang, berpikir, kemudian beraksi dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian ya literasi semacam itu kemudian saya kira membantu kita untuk menghadapi dunia nyata yang sedang kita hadapi, dan juga sikap kritis terhadap pengalaman realitas yang sedang kita hadapi, termasuk realitas sosial seperti yang sudah saya katakan tadi. Kira-kira itu proses literasi saya yang bisa saya ceritakan. Dan sepertinya literasi yang kurang ini kan Romo, yang membuat kritisisme di Indonesia juga menjadi sangat jarang kita temukan, Romo. Misalnya dalam konteks pendidikan misalnya, kita mesti lihat mahasiswa juga kurang kritis untuk mendapatkan apa yang mereka pelajari, keterbatasan mereka mengakses pada literasi-literasi utama misalnya, termasuk juga kemampuan berbahasa yang jadi tidak terlatih karena memang tidak pernah membaca. Semuanya inginnya Google atau bahkan sekarang ChatGPT yang membuat kita tidak bisa lagi kritis gitu ya Romo ya, untuk melihat suatu fakta atau melihat suatu fenomena gitu. Saya setuju dengan hal itu ya. Saya sendiri ketika masuk pada smartphone seperti ini memang juga tergoda ya, karena kemudian banyak hal yang bisa kita ketahui dengan cepat di sana. Tetapi kan proses berpikir itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan imajinasi begitu ya, dan itulah yang kemudian lewat smartphone, lewat sosial media, lewat scrolling seperti itu tidak bisa kita penuhi begitu ya. Memang ChatGPT bisa membantu kita, tetapi sebenarnya itu hanya berguna kalau kita juga punya referensi yang cukup banyak tentang hal yang ingin kita ketahui itu, sehingga kemudian ya kita kemudian bisa berdiskusi. Seperti saya membayangkan sebenarnya kalau saya memfungsikan ChatGPT semacam itu adalah semacam saya membaca ensiklopedi sebenarnya kalau dalam tahap yang kuno. Tapi kan itu sesuatu yang dasar ya, yang kemudian yang harus kita baca sendiri, dan dari situ kemudian sebenarnya proses berpikir kritis itu akan muncul begitu ya. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan generasi yang sebelumnya, apalagi dengan para founding fathers kita ya, mereka kan orang-orang yang luar biasa dalam membaca, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana pemikiran mereka itu berkembang dengan luar biasa.
Dan saya kira yang penting juga satu hal yang saya kira juga penting untuk diperhatikan dalam proses literasi ini adalah saya melihat bahwa sebenarnya tidak hanya membaca begitu ya, tetapi yang penting untuk proses berpikir kritis itu adalah memiliki teman-teman yang bisa kita ajak diskusi, karena itu yang memicu kita untuk kemudian berminat untuk membaca tema-tema tertentu yang mungkin itu sesuatu yang di luar kita ya, di luar comfort zone kita ya, zona nyaman kita, dan disitulah kemudian itu juga membantu kita untuk kemudian berkembang. Tetapi memang ya membaca itu membutuhkan waktu begitu ya. Tetapi saya sendiri merasa, saya ingat pengalaman kecil saja ini ya, ketika saya membaca buku-buku itu pada masa kecil, yang teringat dalam diri saya itu, saya ingin menyelesaikan ceritanya sampai selesai begitu ya. Dan kemudian ya itu yang menarik momen itu. Saya tetap sekolah, tapi begitu sampai setelah sekolah ya saya segera buka buku itu lagi. Ini akhirnya seperti apa? Jadi keinginan seperti itu sebenarnya yang kemudian ya membuat kebiasaan membaca itu ya menjadi sesuatu yang bagi saya sangat penting ya. Iya. Proses dengan membaca itu ada proses lama, ada jangka waktu gitu ya. Begitu juga sekarang kita masuk waktu Romo berfokus untuk pada filsafat politik, kemudian spesifik lagi pada filsafat hukum, dan kemudian menulis disertasi yang cukup bernas dan cukup panjang terkait dengan satu tokoh dan pemikirannya dengan segala kritik dan pro kontranya. Romo boleh cerita pertama kenapa Hart yang dipilih? Karena positivisme hukum ini kan dalam beberapa oleh beberapa pihak dianggap sebagai musuh untuk melihat penegakan hukum yang adil. Jadi selalu dibentur-benturkan dengan keadilan, dan kemudian positivisme hukum ini selalu dianggap sebagai sesuatu yang masalah gitu. Lalu Romo memilih menulis ini, dan yang menurut saya sangat relevan untuk menjelaskan sebenarnya posisi positivisme hukum dalam memandang hukum itu seperti apa. Tapi awalnya Romo mungkin bisa jelaskan kenapa Hart dan siapa Hart ya, Romo. Baik, ya saya nggak tahu ya, itu mungkin proses saya ketika di Inggris waktu itu. Saya kuliah di Essex University, dan pada saat itu ya mungkin yang menggerakkan, salah satu yang menggerakkan saya itu adalah almarhum Romo Heri Priyono begitu ya. Saya berdiskusi dengan dia, dan tiba-tiba dia menawarkan tokoh yang bernama Herbert Dad, yang pada saat itu tentu sama sekali tidak saya kenal begitu ya. Dan kemudian mulai saya baca apa itu positivisme hukum dan sebagainya, dan ya itu juga proses literasi ya. Dan kemudian saya memang sebagai orang yang waktu saya katakan bahwa orang yang terlibat dengan persoalan-persoalan sosial di Jakarta tentu lebih relevan untuk mendalami Marxisme sebenarnya, dan filsafat hukumnya Hart itu tentu perspektif yang sangat jauh dengan Marxisme begitu ya. Tetapi kemudian salah satu yang membuat saya kemudian melihat sesuatu yang lain dari mendalami positivisme hukum ini adalah bahwa kemudian kalau saya melihat konteks historis Eropa pada saat itu, ketika pada saat itu justru teori hukum kodrat yang dominan begitu ya. Persoalan utama pada abad revolusi industri, abad 18 dan 19 itu yang kemudian Jeremy Bentham, bapak positivisme hukum klasik itu kemudian muncul, dan dia adalah tokoh utilitarianisme begitu ya. Bagi dia persoalan mendasarnya itu adalah bahwa ya hukum itu membutuhkan kepastian begitu ya. Kalau teori hukum kodrat dengan pendekatannya yang kemudian bisa kita bayangkan bahwa semuanya tergantung pada kekuasaan
raja, monarki begitu ya. Dan kemudian kepentingan monarki itu dengan mudah kemudian dalam teori hukum kodrat itu diatasnamakan sebagai moralitas begitu ya. Dan kemudian dari situ saya melihat bahwa salah satu sumbangan besar positivisme hukum klasik seperti Jeremy Bentham itu adalah bahwa ya dia adalah orang yang kemudian melihat bahwa pertama-tama hukum agar menjadi sesuatu yang bisa diterapkan, ya pertama-tama harus ditulis dulu, harus ada proses legislatif dan kemudian itu dipromulgasikan ya, diumumkan dan kemudian ya kita harus mengikuti hukum itu ya. Karena dan itu adalah kebutuhan dan saya membaca bahwa Jeremy Bentham pada saat itu adalah seorang reformis ya. Karena kemudian dialah yang kemudian menegakkan hukum. Dalam arti bahwa semangat misalnya ya kita tahu bahwa di Eropa ya Napoleon punya peranan besar untuk membuat kitab-kitab legal itu menjadi suatu dasar bagi hukum. Dan sebenarnya Jeremy Bentham di Inggris itu adalah orang yang ya sebagai salah satu proyek utilitarianismenya adalah dalam hukum itu harus ada kepastian begitu ya. Maka kemudian disitulah dia berhadapan dengan teori hukum kodrat ya. Dan kemudian dia menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam arti bahwa hukum itu harus ada dipromulgasikan dulu, diketahui dulu dan kemudian itu diterapkan, itu adalah sesuatu yang penting untuk masyarakat untuk mendapatkan keadilan begitu ya. Jadi itu konteks yang saya pahami ya. Dan memang kemudian bisa dikatakan bahwa tentu tokoh positivisme hukum klasik adalah Jeremy Bentham dan muridnya John Austin ya. Itu kemudian ya dalam fase selanjutnya pada akhir abad 19 dan terutama pada abad ke-20 ya kemudian aliran ini seperti juga utilitarianisme kemudian mengalami penurunan karena kemudian terutama puncaknya adalah yang menurut saya menarik itu adalah ketika kemudian hukum itu dilaksanakan dalam rejim yang jahat seperti rejim Nazi. Di situ kan tuduhan kemudian dikemukakan oleh para penganut teori hukum kodrat bahwa sumber kesalahannya itu pada positivisme hukum. Karena kemudian tuduhan mereka adalah kesalahan positivisme hukum itu adalah membuat para hakim itu ya kemudian seolah-olah hanya taat pada hukum yang tertulis dan kemudian tidak mempertimbangkan aspek kekuasaan di sana dan politik yang jahat kemudian membuat hukum itu menjadi semakin kejam. Dan itu adalah realitasnya. Dan saya kira orang semacam Herbert Hart yang kemudian berusaha untuk menegakkan hukum, pentingnya hukum positif itu, ya kemudian dia berusaha berargumentasi apa yang kurang dari argumen dari positivisme hukum klasik yang kemudian dia coba perbaharui untuk dan yang menarik bagi saya adalah bahwa dia berdebat langsung dengan orang-orang yang membela teori hukum kodrat yang menuduh bahwa positivisme hukum ini yang salah membuat hukum itu menjadi hukum yang jahat dan kemudian mereka tidak kritis sama sekali terhadap hukum begitu. Mungkin dari situ dulu. Kalau ini Romo, jadi kalau yang dilihat oleh positivisme hukum, kelemahan paling dasar dari hukum kodrat ini, teori hukum kodrat ini apa ya? Jadi baik Jeremy Bentham maupun Hart itu mengatakan bahwa ya sebenarnya kalau konteksnya abad 18-19 ketika Jeremy Bentham hidup ya kemudian teori hukum kodrat ini dengan mudah kemudian mengatakan bahwa hukum ini tidak berlaku karena bertentangan dengan
norma-norma moral yang ada begitu ya. Bertentangan dengan saat itu. Jadi kemudian dengan mudah itu dibalik begitu saja ya. Dan itu sebenarnya yang membuat hukum itu menjadi tidak pasti. Padahal siapa yang menentukan moralitas ya? Yang menentukan moralitas adalah pada saat itu adalah sistem politiknya adalah masih monarki, memang ada monarki konstitusional ya. Tetapi sebenarnya ya kemudian yang diuntungkan adalah eksekutif sebenarnya. Jadi yang kemudian dengan seenaknya seorang hakim bisa menyatakan bahwa atau raja menyatakan bahwa hukum itu tidak berlaku karena bertentangan dengan moral gitu. Sebenarnya kondisinya berarti sama ya, bahwa hukum kodrat sendiri bisa jatuh pada godaan totalitarianisme, misal totalitarianisme untuk bahwa seseorang atau pihak tertentu saja atau kekuasaan tertentu pada saat itu untuk mengatakan hukum apa yang sesuai dengan moralitas yang ada. Iya. Karena persoalan moralitas kan persoalan yang tidak mudah disepakati begitu kan. Dan apakah sesuatu itu bermoral atau tidak, yang menentukan kan sebenarnya orang yang berkuasa untuk menentukan itu gitu ya. Dan menurut saya dalam hal ini kenapa kemudian Bentham dianggap sebagai seorang reformis, ya karena kemudian dia memperlihatkan ya kalau dengan mudah begitu saja dibolak-balik seperti itu, maka sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat yang mau menggunakan hukum itu dan tidak ada kepastian hukum begitu ya. Tetapi tidak berarti bahwa Bentham apalagi Hart ya mengatakan bahwa ya hukum itu tidak dipengaruhi oleh moralitas ya. Ya mereka mengakui karena ya hukum itu berkembang juga dibentuk oleh moralitas masyarakat kan. Artinya kemudian apa yang kemudian menjadi perkembangan moral itu kemudian diintegrasikan di dalam hukum. Tetapi ya itu harus lewat proses legislatif gitu kan. Yeah. Dan itu adalah keputusan, harus diakui itu bukankah itu keputusan politis sebenarnya. Yeah. Dan keputusan politis itu ketika kita membuat suatu undang-undang misalnya, kalau menjadi keputusan politis ya memang seharusnya itu adalah lewat proses ya masyarakat terbuka untuk berdiskusi, berwacana, saling berdebat dan sebagainya sampai akhirnya kemudian itu diputuskan sebagai undang-undang begitu ya. Ini yang Romo jelaskan tadi terkait dengan istilah kontinuitas dan diskontinuitas yang ada di dalam disertasi Romo. Ada istilah kontinuitas dan diskontinuitas yang membedakan teori hukum kodrat dengan positivisme hukum. Benar, ya. Jadi kalau posisi teori hukum kodrat kan syarat untuk menjadi hukum itu adalah bahwa hukum itu harus bermoral, begitu kan? Yeah. Syaratnya hukum itu harus baik ya. Sedangkan posisi positivisme hukum itu kan dia membedakan antara hukum dan moralitas. Artinya hukum tetap menjadi hukum dan harus tetap dilaksanakan meskipun kemudian masyarakat menilai bahwa ya ada yang kurang baik, ada yang tidak baik dengan hukum itu. Nah, saya kira kalau posisi Hart itu adalah dalam menghadapi hukum yang jahat, yang tidak bermoral, ya sebenarnya ya dia mengembalikan pada artinya kemudian ya keputusan misalnya seorang hakim itu tidak mau menjalankan hukum yang tidak adil itu harus menjadi keputusan moral dia begitu ya. Ya memang dalam situasi yang konkret dalam rejim yang otoritarian memang itu sesuatu yang tidak mudah. Ya. Makanya kemudian ya selalu disalahkan bahwa posisi positivisme hukum itu membuat para hakim itu ya tidak berani untuk mengambil keputusan itu begitu ya. Oke. Kalau dalam konteks ini Romo, ada pemisahan yang harus jelas antara hukum dan moralitas oleh Hart. Ya. Sebenarnya kalau dibaca sebaliknya Romo, kenapa apa persoalan utama jika
hukum dan moralitas tidak dipisahkan. Katakanlah secara epistemologisnya, kenapa bahwa Hart itu harus mengkritik teori hukum kodrat secara sederhananya gitu. Lalu hukum dan moralitas itu harus dipisahkan. Baik, jadi kalau hukum itu dikatakan harus bermoral begitu kan, artinya kan hukum dan moralitas itu mau tidak mau dianggap sebagai sama dan sebangun begitu kan. Dan itu menurut Hart itu adalah posisi yang berbahaya, karena ya kemudian ya siapa yang menentukan moralitas itu kemudian kan? Ya, dan kemudian ya moralitas itu misalnya ditentukan oleh pihak yang kuat di dalam konstelasi kekuasaan misalnya ya. Dan disitulah kemudian moralitas dengan sangat mudah juga dianggap sebagai menjadi alat bagi penguasa untuk menjadikan hukum itu identik begitu ya, dan itu ya bisa mengarah pada totalitarianisme juga kalau menurut Hart ya. Jadi itu saya kira posisi itu yang coba dia jelaskan gitu ya. Karena misalnya mungkin kita bisa membayangkan ya Romo, kalau misalnya suatu masyarakat katakanlah mayoritas pada keyakinan atau agama tertentu, lalu mereka menganggap itu moralitas yang menurut mereka harus ditegakkan, lalu itu mempengaruhi hukum, karena tadi hukum harus disamakan dengan moralitas, itu yang menjadi bahaya gitu ya. Iya, itu yang saya maksudkan, bahayanya justru di situ. Jadi kemudian ya moralitas itu menjadi alat untuk menegakkan hukum gitu ya. Baik, kalau kita lebih lanjut, misalnya moralitas itu dianggap sebagai suatu keyakinan yang dipaksakan kepada orang lain karena cara hidup mereka masing-masing. Tapi kalau dalam konteks moralitas itu dalam kesepakatan terkait dengan hal yang baik lah, misalnya bahwa orang tidak boleh membunuh. Meskipun ini nilai universal, tapi misalnya katakanlah ini tidak boleh membunuh, itu moralitas yang mungkin semua orang beranggapan baik, dan itu menjadi hukum. Kalau konteks moralitasnya seperti itu, atau pertanyaan saya yang sama adalah sebenarnya moralitas itu sebenarnya apa yang ditentang oleh positivisme, moralitas dalam konteks apa? Jadi yang mungkin saya berangkat dari apa yang tidak ditentang oleh positivisme hukum gitu ya. Jadi positivisme hukum itu mengakui bahwa moralitas itu bisa punya pengaruh pada hukum, ya kan? Jadi masyarakat itu punya perkembangan dalam moralitasnya ya, dan kemudian ya itulah yang kemudian dalam proses dia menjadi moral dan legalkan sesuatu yang berbeda begitu ya. Kemudian dilegalkan begitu ya. Dan proses hukum menjadi lebih baik itu tentu adalah karena moralitas masyarakat yang yang menjadi lebih baik juga ya. Contohnya adalah bahwa saya kira kalau soal jangan membunuh dan sebagainya ya tentu itu di dalam hukum adalah sesuatu yang bisa diterima. Dan itu hukum itu memang dibentuk oleh moralitas begitu ya. Nah, yang ditentang oleh positivisme hukum Hart itu adalah bahwa kalau kemudian moralitas itu dijadikan dasar dari legalitas begitu ya, bahwa sesuatu yang legal itu harus bermoral, atau lebih tepatnya begini sih, menilai hukum baik atau buruk ya, itu bisa jadi perdebatan di dalam tingkat moralitas begitu ya. Tapi kalau soal legalitas, kalau itu sudah disahkan sebagai hukum, ya tetap kemudian orang terikat, tentu dengan syarat kalau menurut Hart adalah bahwa rejimnya itu bukan rejim yang sangat tidak adil.
Kalau kemudian rejimnya itu sangat tidak adil dan menggunakan hukum untuk kekuasaannya, bagi Hart itu adalah menjadi kewajiban moral juga bagi seorang yang memahami hukum, bagi juga orang aparat hukum misalnya ya, hakim untuk memutuskan dengan suara hatinya apakah dia tetap menegakkan hukum itu atau tidak. Karena menegakkan hukum atau tidak itu adalah keputusan moral dari seseorang begitu ya. Nah, menurut Hart mungkin itu yang diakui juga. Saya kira perbedaan mungkin situasi budaya di Jerman dan Inggris pada saat itu yang membedakan ya. Karena di Inggris dengan orang biasa berpikir kritis seperti itu ya, bagi Hart itu mereka tidak bisa paham bahwa orang Jerman, para hakimnya itu bisa bersikap seperti itu. Dia mengatakan bahwa kalau itu terjadi di Inggris, maka orang yang hakim itu tetap harus bersifat kritis juga. Jadi titiknya adalah yang mau dikatakan Hart itu adalah bahwa kalau orang itu mengatakan bahwa hukum ini tidak baik, ya, dan kemudian dia memutuskan untuk tidak mengikuti hukum itu, bagi dia itu adalah keputusan moral dengan segala akibatnya. Okay. Jadi itu tidak berarti bahwa seorang positivisme hukum itu otomatis tidak bermoral begitu ya. Itu yang dibedakan di situ ya. Dan kemudian yang kedua, saya kira yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, ini kadang-kadang orang melihat bahwa pemisahan hukum dan moralitas itu selalu dihubungkan dengan formalisme ya. Hart itu membedakan antara positivisme dan formalisme hukum. Formalisme hukum itu kan dalam proses pengadilan, adjudikasi ya kan. Itu ya seorang hakim itu kita katakan dia adalah seorang formalis kalau hanya dia memutuskan berdasarkan secara letterlek ya, secara kaku apa yang menjadi kata undang-undang. Dia hanya menjadi corong undang-undang begitu kan. Bagi Hart positivisme harus dibedakan dari formalisme. Karena formalisme itu memang posisi yang menurut saya, menurut Hart juga itu adalah posisi yang tidak bisa dipertahankan karena secara logis ya itu adalah sesuatu yang terlalu sederhana, menyederhanakan ya hukum itu seolah-olah hanya sekedar silogisme kategoris begitu kan, logika memakai logika silogisme kategoris, padahal hukum itu lebih kompleks daripada itu. Dan seorang positivisme hukum, makanya Hart itu kan membuka bahwa misalnya dalam positivisme hukumnya bagi dia ya misalnya diskresi dari hakim itu misalnya ya tetap dia pertahankan begitu ya. Jadi ya memang yang saya kira yang juga menarik dari Hart itu adalah ketika dia mencoba dan itu kan khas ya, artinya dia mencoba merumuskan lagi apa itu hukum. Dia memang melihat bahwa kelemahan Jeremy Bentham itu adalah ya Jeremy Bentham itu adalah anak zamannya ya. Dalam arti bahwa ya pada saat itu John Austin terkenal kan mengatakan apa itu hukum? Hukum itu adalah perintah dari sovereign gitu kan. Jadi itu konteksnya adalah bukan konteks ya sebenarnya konteksnya itu adalah konteks monarki ya. Dalam sistem monarki seperti itu ya, dan itu adalah konteks historis dari Bentham dan Austin ya, bagi mereka sesuatu yang wajar, taken for granted untuk melihat bahwa siapa yang memutuskan hukum, membuat legislasi kan Her Majesty, His Majesty. Raja begitu kan, tidak melihat proses demokrasinya begitu ya. Dan hal-hal pandangan-pandangan positivisme hukum klasik ini yang coba kemudian
dikatakan oleh Hart bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dipertahankan lagi. Ini yang membuat positivisme hukum itu kemudian tidak menarik lagi. Karena dalam konteks demokrasi misalnya, ya ada banyak persoalan yang dengan mudah dijelaskan dengan kacamata hukum sebagai perintah raja, perintah sovereign, ya. Dan kemudian padahal hukum dalam negara demokratis modern itu sesuatu, demokratis liberal modern itu sesuatu yang lain. Maka kan sebenarnya ya kemudian dia mendefinisikan apa itu hukum gitu ya. Dan disitulah menurut saya menjadi menarik untuk memperhatikan positivisme hukum Hart itu. Baik, Mo. Dalam positivisme hukumnya Hart ini kan salah satu yang dilihat banyak buku adalah kritik Dworkin kepada Hart. Iya. Boleh diceritakan kritik Dworkin yang paling utama kepada Hart ini apa? Lalu bagaimana Hart menjawab kritik Dworkin? Jadi kalau kita bicara tentang kritik Dworkin atas Hart ini kan ya dia sebenarnya pengertian tentang aturan ya menurut Dworkin ya Hart itu kemudian terlalu terlalu membatasi pada aturan-aturan yang dibuat oleh parlemen ya. Dan Dworkin kan mengatakan bahwa dalam konteks tradisi Amerika itu Anglo-Saxon yang sangat kuat itu kan jurisprudensi dan sebagainya begitu ya. Dan ya dia memperluas sebenarnya arti aturan itu ya. Aturan itu tidak hanya hasil undang-undang yang dikeluarkan oleh legislasi atau bahkan juga jurisprudensi seperti itu, tetapi ya dia mengatakan bahwa seringkali hakim ya itu karena keterbatasan legislasi dan bahkan jurisprudensi, maka dia harus mengambil suatu keputusan berdasarkan pada sesuatu yang lain di luar aturan itu ya. Dan itu adalah misalnya policy itu bagi Dworkin adalah bagian dari aturan begitu ya. Dan memang kontroversi kritik Dworkin yang utama terhadap Hart adalah konsep aturan ya, aturan sekunder ya dalam istilah Hart ya. Karena Hart mengatakan bahwa hukum itu untuk memperbaharui hukum itu bukan sekedar apa yang dikatakan, apa yang dikomandukan perintah penguasa atau sovereign ya. Hart kan mengatakan, nah kalau begitu apa itu hukum? Hukum adalah gabungan antara aturan-aturan primer yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang mendasar dalam jangan membunuh dan sebagainya, yang kemudian menurut Hart di dalam aturan sekunder itu legislasi yudikatif dan sebagainya itu kemudian dijadikan sebagai hukum begitu. Hukum itu adalah the union of primary and secondary rules ya. Nah, Dworkin itu mempertanyakan rules menurut Hart itu kemudian menjadi terlalu sempit. Karena kemudian dia menunjukkan bahwa hakim itu memutuskan bukan berdasarkan pada secondary rules yang dikatakan oleh Hart juga, tetapi ada yang di luar itu begitu ya. Dan ini memang hal yang kemudian ya menghasilkan perdebatan yang panjang antara kubu positivisme ini, dan ini yang sebenarnya saya kira itu adalah jasa Hart ya, yang kemudian membuat positivisme hukum itu menjadi sesuatu yang banyak perdebatan filosofis di sana begitu ya. Dan kelihatannya ini terus jadi isu yang utama dihadap-hadapkan antara hukum kodrat dengan positivisme hukum. Oke Romo, ya. Saya mau masuk terkait dengan konteks Indonesia. Melihat positivisme hukum kodrat ini. Ada, kalau kita kaitkan misalnya dengan sekarang ini kita ada pembaharuan hukum pidana lewat kitab undang-undang hukum pidana yang juga masih kontroversial. Khususnya misalnya Romo, kalau kita melihat
isu terkait dengan pornografi misalnya, aturan-aturan tentang undang-undang pornografi. Ya. Di dalam KUHP itu sekarang ada istilahnya kohabitasi, kehidupan dua orang bersama yang belum dalam ikatan perkawinan. Waktu itu perdebatannya cukup besar. Yang saya pribadi yang mempelajari hukum pidana merasa negara terlalu jauh mengambil peran untuk hal-hal seperti itu. Kalau dalam konteks kita melihat ini dalam konteks positivisme hukum misalnya, Romo, apakah ada kaitannya hukum dan moralitas yang kita bahas tadi itu dengan konteks-konteks hukum-hukum yang seperti ini, yang kadang-kadang itu dianggap orang adalah, bahasa sederhananya kan Romo, ya moral orang masing-masing aja deh, negara nggak usah sampai sejauh itu. Kira-kira apakah itu ada kaitannya atau malah ini terlalu jauh? Enggak juga sih, karena Hart itu dia adalah seorang positivis ya, dalam buku Law, Liberty and Morality. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dalam proses menggunakan hukum untuk menjadi alat mengatur masyarakat itu kemudian ada filsafat politik di belakang itu, bukan? Dan itu kemudian sebagai seorang liberal tentu dia tidak melihat bahwa negara, nah ini juga sesuatu yang begini ya, saya katakan bahwa positivisme hukum Hart itu kalau kita pelajari secara mendalam, itu kemudian membuat kita melihat bahwa stereotip tentang positivisme hukum yang misalnya disamakan dengan formalisme seperti itu tidak sederhana itu gitu ya. Bagi Hart, dia melihat sebagai seorang liberal dia melihat bahwa ada batas-batas kekuasaan negara ya. Hal yang publik dan privat itu adalah sesuatu yang harus dibedakan. Dan menurut dia moralitas yang privat seperti juga kohabitasi dan sebagainya itu bagi Hart itu bukan menjadi urusan negara ya. Kalau negara masuk di situ, Hart adalah justru salah seorang yang akan yang akan menentang itu begitu ya. Karena bagi dia sebagai seorang liberal jelas posisinya bahwa itu adalah wilayah yang sebenarnya negara tidak patut mengatur hal itu, harus diserahkan kepada pribadi, keluarga dan sebagainya seperti itu. Jadi meskipun dia seorang positivis ya, nah ini orang sering salah paham bahwa seorang positivis itu kemudian dibayangkan seorang formalis yang tidak bermoral sama sekali begitu kan. Gambaran orang kan seperti itu gitu ya. Bagi saya itu tidak terjadi pada Hart dalam debatnya dalam Law, Liberty and Morality ini misalnya jelas melihat bahwa negara harus dibatasi dalam soal-soal yang privat seperti itu. Dan ini kemudian kalau kemudian itu sudah menjadi keputusan negara seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda tanyakan bagaimana kira-kira Hart tentang hal ini bersikap terhadap hal ini, dia akan menuntut perubahan ya. Jadi bukan berarti bahwa dia seorang positivis itu kemudian apapun yang ada dalam hukum itu kemudian dilaksanakan. Enggak. Artinya kemudian dia melihat bahayanya kalau hukum itu mencampuri moralitas individu ya. Artinya hal-hal yang privat seperti itu, maka dia akan termasuk orang yang akan menentang pertama untuk hal-hal itu gitu ya. Artinya bahkan Hart sendiri berpikir pemisahan moralitas itu justru termasuk juga jangan sampai mengganggu moralitas itu sendiri gitu ya, Mas. Seperti tadi dikatakan hukum yang terlalu ikut campur pada ranah privat malah justru mengganggu atau ikut campur pada moralitas individu atau karena itu harus diserahkan pada individu gitu ya kan. Kalau dalam liberalisme kan tolok ukurnya adalah prinsip sidera gitu kan. Apakah itu kemudian mencederai kebebasan orang lain, ya itu yang menjadi ukurannya, tetapi bukan kemudian kita harus mengatur moralitas individual gitu ya. Itu harus diserahkan, harus menjadi ruang privat, karena kemudian kalau
hal yang privat dan publik ini dicampur adukkan, ya kemudian ya negara bisa apa saja dalam hidup kita, dan itu yang justru dilakukan oleh Nazi sebenarnya ya. Dalam totalitarianisme itu yang dilakukan, dan ya kita bisa menilai kemudian ya justru undang-undang itu digunakan sebagai alat kekuasaan begitu ya. Jadi orang seperti Hart itu adalah orang yang karena dia ideologinya adalah liberalisme, ya kemudian dia kritis terhadap campur tangan negara pada hal-hal yang privat seperti itu. Baik, Romo. Terkait dengan legislasi, Romo. Oke. Legislasi di Indonesia ini. Ya. Menurut saya juga banyak persoalan, bukan hanya kurangnya partisipasi masyarakat atau partisipasi publik. Romo tadi juga mendalami tentang Jürgen Habermas dalam konteks ruang publik mungkin yang disampaikan Habermas. Dalam konteks legislasi kita, kerap kali ada beberapa undang-undang yang 2 hari dibicarakan lolos. Perampasan aset misalnya yang udah bertahun-tahun nggak lolos. Belum lagi kita membicarakan tentang partisipasi yang substantif dari publik, dari masyarakat mendapatkan masukan-masukan kepada DPR dalam membuat suatu undang-undang. Apa yang bisa diberikan, atau kalau positivisme hukum itu melihat konteks ini seperti apa, lalu bisa menyumbang saran apa untuk perbaikan sistem legislasi kita yang seperti ini untuk menghasilkan hukum yang seharusnya? Ya, sebenarnya kalau pertanyaan ini menurut saya jawabannya bukan lewat positivisme hukum gitu ya. Karena ya positivisme hukum itu punya keterbatasan begitu ya. Ya kita harus melihatnya sebagai, ya saya kira seorang liberal seperti Hart pun, kalau saya tadi memperlihatkan bagaimana pandangannya, ya itu adalah berdasarkan pada prinsip liberal yang dia anut begitu ya. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasa di dalam filsafat politik begitu kan, pandangan-pandangan posisi-posisi ideologis yang seperti itu gitu ya. Maka menurut saya kalau mau kita kritisi bagaimana proses legislasi, ya saya melihat persoalannya adalah persoalan pada bangunan politik kita begitu ya. Dalam arti bahwa ini tentu bukan pandangan positivisme hukum ya. Saya menerapkan filsafat politik yang lebih umum begitu ya. Ya, saya melihat bahwa salah satu problem besar kita itu adalah bahwa ya persoalan utama kita adalah partai-partai kita gitu ya. Bahwa partai-partai kita itu tidak ada yang ideologis gitu kan. Partai-partai kita kalau saya melihat itu ya partai yang dibentuk oleh keluarga dan dikuasai oleh keluarga, dan persoalannya adalah kemudian ya mereka menggunakan pemilu itu hanya untuk ya kemudian mendapatkan kekuasaannya. Maka dalam hal itu ya persoalan besar dalam demokrasi di Indonesia itu adalah bahwa demokrasi formal itu hanya berhenti pada saat pemilu ya. Tetapi kemudian rakyat ditinggalkan oleh penguasa-penguasa partai itu ya. Dan kemudian kita tahu bahwa kemudian ya mereka membuat deal-deal sendiri di dalam parlemen untuk memutuskan, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang menjadi kepentingan umum, kepentingan rakyat. Bagi mereka, mereka hanya kemudian menoleh itu ketika kemudian rakyat kemudian protes keras ya. Jadi menurut saya situasinya memprihatinkan kalau kemudian mereka memakai cara, yaitu sebenarnya kan cara-cara yang sangat tidak demokratis sebenarnya. Cara-cara yang kotor untuk membuat deal yang tertutup di antara mereka sendiri ya sudah menjadi umum kan, bagaimana mereka kemudian proses legislasi itu menjadi sesuatu yang sangat cepat dilakukan oleh mereka, dan pembicaraannya tidak di ruang parlemen sendiri tetapi lebih
di hotel-hotel yang tertutup itu gitu kan. Nah, itu kan sudah menjadi rahasia umum begitu ya. Dan itu adalah persoalan besar demokrasi kita. Kalau menurut saya ya kemudian produk-produk legislasi kita ya seperti itu gitu ya. Dan kemudian ya apa bedanya dengan pada masa Orde Baru dulu kalau seperti itu kemudian ya. Artinya ya kita kembali ke sana kemudian kalau saya melihat. Jadi sebenarnya demokrasi yang hanya mengandalkan pemilu secara rutin ya itu tidak cukup. Dan kemudian ya itulah karena demokrasi mengandalkan banyak hal bukan. Kalau dalam masyarakat yang kurang sejahtera seperti kita ya demokrasi dengan mudah dimainkan dan partai-partai ini menjadi operator yang ulung dalam hal-hal seperti itu gitu ya. Dan ya itulah persoalan utama kita dan sebenarnya. Proses legislasi yang seperti ini kan membuat hukum juga menjadi dipertanyakan terus kan Romo. Hukum undang-undang yang dibuat proses legislasi yang tanpa ada keterlibatan publik, suara publik, orang juga menjadi tidak percaya. Ya itu kan hukum kemudian hanya sekedar menjadi alat kekuasaan dan itu menjadi sangat-sangat bahaya menurut saya. Maka pertanyaannya kan apa bedanya dengan Orde Baru kalau begitu? Ya dulu partai yang main nggak banyak begitu kan dan kita tahu hasilnya. Sekarang partai yang main banyak tetapi sama saja begitu kalau menurut saya sama saja. Artinya kemudian dengan tidak adanya oposisi dan sebagainya ya siapa oposisi yang de facto sekarang kan warga ya kan. Ya lelah kita kemudian kalau ingin mengubah sesuatu ya harus turun jalan seperti di Orde Baru dulu dengan banyak korban tentunya. Dan ya menurut saya ya sebenarnya dengan reformasi dan sebagainya ya kita mundur lagi gitu ya. Artinya tetapi ya itulah ya kita harus masih banyak belajar dengan demokrasi ini. Jadi kalau ini saya tidak memakai pemikiran positivisme hukum ya untuk menilai hal ini karena itu harus menggunakan analisis sosial politik yang lebih umum kalau menurut saya. Itu menarik sekali justru dan sepertinya jarang Romo di Fakultas Hukum mempelajari filsafat politik dalam kaitannya dengan hukum. Saya sangat menarik. Tapi kita sedikit balik lagi sedikit Romo terkait dengan positivisme hukum di objektif dalam suatu penegakan hukum atau hukum kan sebenarnya ada yang kami pelajari adalah kepastian hukum. Dalam konteks ini positivisme hukum kita jelas. Tapi ada juga keadilan dan kemanfaatan hukum katanya. Jadi bagaimana positivisme hukum menerjemahkan atau mendefinisikan atau bahkan merefleksikan apa itu keadilan, hukum yang adil dan hukum yang bermanfaat. Baik, jadi saya kira ya ini posisi positivisme hukum memang pertama-tama memang nilai yang diusung sejak Bentham dulu itu adalah kepastian ya. Karena ya memang salah satu aspek yang paling penting dalam hukum itu adalah memberi kepastian gitu ya. Tapi kemudian kan juga ada rasa adil begitu ya. Nah, kalau saya melihat misalnya positivisme hukum hard misalnya ya, dengan jadi dalam konsep hukum dia tentang the union of primary rules dan secondary rules gitu ya, ya kemudian dia melihat juga bahwa dari filsafat bahasa ya bahwa ya hukum itu selalu bahasa hukum yang kelihatannya begitu pasti itu ternyata tidak bisa merangkum semua realitas yang sedang bergerak di dalam masyarakat, bukan? Jadi disitulah Hart juga membuka ruang yang namanya diskresi begitu ya bagi para hakim gitu ya. Nah, Anda mungkin bisa mempertanyakan, loh ini positivisme kok
bicara tentang diskresi hakim begitu ya. Bagi Hart itu adalah tradisi Anglo-Saxon yang menurut dia itu adalah sesuatu yang dihargai karena kemudian dia tahu ya bahasa hukum itu terbatas, bahasa hukum itu juga membutuhkan perkembangan, ada realitas-realitas baru yang kemudian dalam legislasi yang lama itu belum tercakup misalnya, ya semuanya itu kemudian di situlah diskresi hakim akan memainkan peranan. Artinya ya justru itu bisa menjadi kontroversial, tetapi ya itu adalah menjadi bagi, dan disitulah menurut saya asas keadilan dan manfaat itu bagi orang seperti Hart itu ya itu ruangnya adalah dalam diskresi hakim itu begitu ya. Hanya kemudian memang ya itu baru bisa kita pahami kalau kita tidak menyamakan positivisme hukum dengan formalisme hukum, ya. Karena kalau dalam formalisme hukum, ya itu yang menurut saya dalam studi saya tentang Hart itu dia dengan hati-hati mengatakan itu. Jadi dia mencoba menjembatani, misalnya ya dalam bukunya The Concept of Law itu posisi dari formalisme dan satunya yang lebih percaya pada pada diskresi itu, saya tiba-tiba lupa istilahnya ya, dan dia berusaha berada di tengah gitu ya. Okay. Artinya dalam adjudikasi, nah itu saya juga melihat bahwa posisi positivisme hukum itu adalah posisi dalam ranah filsafat hukum gitu ya. Dalam ranah adjudikasi ya, dia mengatakan bahwa ya hakim itu memiliki diskresi ya, membuka kesempatan itu, dan itu yang dikritik oleh Dworkin sebenarnya. Karena bagi Dworkin sebenarnya cara Dworkin untuk menempatkan diskresi hakim itu bukan dalam istilah diskresi, tetapi memperluas arti aturan ya. Okay. Arti aturan itu termasuk ketika hakim itu memutuskan bukan dengan bahasa letterlek, tetapi dengan bahasa dalam adjudikasi itu dengan menggunakan policy, dengan menggunakan prinsip dan sebagainya, maka prinsip itu juga harus masuk di dalam aturan itu gitu kan. Nah bagi Hart ya dia mengatakan ya sesuatu yang sebenarnya mereka sama mengatakan, tetapi dengan terminologi yang berbeda. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya. Ini beberapa hal terakhir, Romo. Apa kurangnya atau mungkin Romo bisa sumbang saran terkait dengan penguatan kurikulum atau pengajaran filsafat hukum di Indonesia? Wah, itu saya tidak pernah masuk dalam fakultas hukum ya. Atau apa yang penting-penting dalam filsafat hukum yang sebenarnya harus diajarkan? Ya, memberi wawasan yang kritis terhadap para mahasiswa hukum itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat penting. Jadi tidak melihat hukum itu sebagai suatu mekanisme yang kaku begitu ya. Artinya kemudian ya kayak kami di sini juga filsafat sendiri ya. Kami sendiri kan juga di sini mencoba kurikulumnya kami atur supaya tidak hanya mahasiswa dini hanya belajar filsafat begitu ya, tetapi filsafat yang juga memahami pendekatan-pendekatan ilmu yang lain begitu ya. Maka di STF ini kami juga memberikan kuliah antropologi, ilmu sosial dasar, ilmu alamiah dasar begitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang berbeda secara metodologis dari filsafat juga diperkenalkan untuk kemudian ya melihat bahwa filsafat ini bukan hanya satu pulau tersendiri, tetapi juga ya ini adalah sesuatu yang bersama begitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau di dalam fakultas hukum hal-hal ya termasuk filsafat hukum sebenarnya ya. Seringkali gini Romo, filsafat hukum itu yang kita pelajari ya, kita bilang positivisme hukum. Lebih sering
jatuh pada jurang formalisme. Pemahamannya hanya sebatas itu. Karena cuma 1 semester, jadi positivisme hukum 1 pertemuan, hukum kodrat 1 pertemuan, kemudian ada ya beberapa metode penelitian, sosio-legal dan seterusnya 1 pertemuan. Sehingga yang menurut saya sama sekali tidak bisa memberikan ruang pada wacana filsafat hukum yang menyeluruh gitu. Jadi ini yang kurang menurut saya, dialektika ini yang sangat tidak dipersiapkan dengan cukup serius. Bahkan saya pernah mendengar di filsafat hukum hanya mempelajari tentang bahasa-bahasa Latin yang artinya seolah-olah filosofis. Ini yang membuat kurikulum kita ini menurut saya jadi tidak lengkap seperti yang Romo sampaikan tadi. Kalaupun kita belajar hukum pidana, hukum perdata yang sangat teknikal sekali, hukum perlindungan konsumen, tapi filsafat hukum ya untuk memahami hukum hakikatnya hukum ini menjadi tidak kuat, sehingga hal yang ini dalam praktiknya menurut saya sekarang ini terbukti menjadi agak memang saya waktu di Essex University itu ya karena saya kemudian mengambil filsafat hukum kan, kemudian saya ikut kuliah di BA mereka untuk fakultas hukum begitu ya. Dan menurut saya ketika mereka mengajarkan filsafat hukum ya kemudian sebenarnya ya itu filsafat hukum yang lengkap, tidak sekedar aliran-aliran itu saja, tetapi misalnya juga mereka mempelajari juga konsep keadilan yang dari utilitarianisme, John Rawls dan sebagainya itu diperkenalkan kepada mereka karena ya itu adalah bagian yang penting juga dipahami oleh mungkin hal lain seperti itu yang perlu disuntikkan ya dalam kurikulum filsafat hukum kita gitu. Ini pertanyaan trivial. Romo masih suka lari ya kelihatannya? Ya masih lah. Saya rutin itu lari 5K, 10K sekarang itu. Sampai sekarang tuh? Ya masih. Sampai sekarang. Dan itu ada pengaruhnya pada cara mengajar Romo atau cara Romo mendalami kepakaran Romo? Saya nggak tahu ya. Kalau saya sih tujuannya demi kesehatan pertama-tama ya. Dan bagi saya ya saya tahu semakin berumur juga semakin ada masalah ya, salah satu solusinya adalah dengan olahraga itu gitu ya. Dan ya itu sudah jadi lifestyle gaya hidup gitu ya. Ya saya menikmati saja. Romo, apa harapan Romo terkait dengan hukum kita di Indonesia ini, sektor kita lah pada umumnya? Ya itu ya kalau kita melihat situasi politis di tingkat legislasi yang seperti itu ya menyedihkan ya. Artinya kemudian ketika proses pembentukan undang-undang menjadi seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu sih, saya beberapa kali diundang oleh BKSD Mahkamah Agung untuk memberi input untuk hakim muda maupun hakim-hakim yang sudah lebih senior gitu ya. Ya, saya berharap sih bahwa mungkin kalau kita bicara tentang bahwa kekuasaan itu dengan trias politika itu sudah dibagi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Ya, saya nggak tahu. Saya juga tidak terlalu paham bagaimana mengukur kekuatan yudikatif ini ya. Tetapi itu adalah salah satu yang mungkin bisa bisa kita harapkan gitu ya. Kalau kita benar-benar juga memperhatikan pendidikan para hakim itu menjadi lebih kritis begitu ya. Karena kalau saya melihat misalnya sekarang di Amerika dengan Trump yang begitu kuat ya kita paham kan bahwa dari sisi legislatif dan yudikatif itu kekuasaan sudah dikuasai mereka gitu kan. Maka sebenarnya yang masih bisa punya peranan dan seringkali di dalam berita muncul itu kan kekuasaan yudikatif mereka yang punya peranan untuk mengerem itu gitu ya. Dan itu adalah kekuasaan yang lain begitu ya. Dan saya bersyukur bahwa dengan reformasi ini sebenarnya kekuasaan yudikatif itu sudah lebih diberi tempat gitu ya. Dan saya berharap bahwa mereka punya peranan yang lebih besar dalam hal itu, karena kemudian
Ya saya melihat bahwa mereka misalnya menerapkan hukum lingkungan dan sebagainya, ya meskipun kita tahu bahwa hakim-hakim yang senior kelakuannya seperti itu, tetapi ada beberapa putusan dari hakim yang sudah punya pengetahuan yang lebih yang kemudian ya berani memutuskan dengan diskresi itu gitu ya, dan justru itu yang kemudian yang menantang legislator untuk memasukkan itu di dalam undang-undang kemudian. Ya kalau saya bicara tentang hukum, salah satu harapan saya di hakim-hakim muda ini sih. Itu sementara itu yang bisa saya katakan. Okay. Terima kasih banyak Romo Wit. Sama-sama Richard. Ya. Di tengah kesibukan. Terima kasih. Selamat siang. Demikian teman-teman diskusi kita dengan Romo Antonius Widiarsono, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Terima kasih, sampai jumpa.